Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Azizah Narawadani dari kelas 12 MIPA 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi sejarah tentang masa praaksara di Indonesia. Kita tonton videonya. Nah, sebelum kita membahas materi lebih jauh, alangkah baiknya kita mengenal dulu apa yang dimaksud dengan masa praaksara. Tahukah kalian bahwa sebelum sampai ke era modern seperti sekarang ini, nenek moyang kita telah melalui banyak proses dalam hidupnya, termasuk saat dimana mereka tak mengenal apa-apa, bahkan tulisan. Masa ini kita mengenalnya sebagai masa praaksara. Praaksara atau nirleka atau prasejarah sendiri secara harfiah berarti sebelum atau pra dan tulisan atau aksara. Ini adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan dan hanya mengendalikan fosil, yaitu sisa makhluk hidup yang telah membatu, dan juga artefak, yaitu sisa peralatan manusia yang telah membatu untuk mempelajari kehidupannya. Berakhirnya zaman praaksara di Indonesia diperkirakan pada masa berdirinya Kerajaan Kutai, sekitar abad ke-15. Periodisasi masa praaksara dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan geologi dan arkeologi. Masa praaksara berdasarkan geologi. Yang pertama, zaman Arkeozoikum atau Azoikum. Zaman ini merupakan zaman tertua, kira-kira berlangsung selama 2.500 juta tahun yang lalu. Di zaman Arkeozoikum ini, bumi belum stabil. Kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Udara di bumi juga masih sangat panas, sehingga pada zaman ini belum adanya terdapat kehidupan. Yang kedua, zaman Paleozoikum atau zaman kehidupan awal. Ditandai dengan perkembangan atmosfer dan hidrosfer. Zaman ini sudah ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan, antara lain dengan munculnya binatang-binatang kecil bersel tunggal yang tidak bertulang punggung, berbagai jenis ikan, ubur-ubur, cacing, binatang amfibi, dan reptil. Terbagi menjadi 6 periode, yaitu periode Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Perm. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Zaman ini bisa juga disebut zaman sekunder atau pertengahan. Ditandai dengan adanya hewan-hewan reptil bertubuh besar seperti dinosaurus. Oleh karena itu, zaman ini disebut dengan zaman reptil. Yang keempat, zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Zaman ini terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tertier dan zaman kuartier. Yang pertama dulu, zaman tertier. Di zaman ini, jenis-jenis binatang reptil yang berukuran raksasa mulai punah, dan bumi umumnya dikuasai oleh hewan-hewan besar yang menyusui. Contohnya seperti kera dan jenis gajah purba atau mamuts yang pernah hidup di Amerika Utara dan Eropa Utara. Nah, zaman yang kedua, zaman kuartier. Zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia. Yang A, kala Pleistosen atau zaman Diluvium sekitar 600.000 tahun yang lalu. Terjadi perubahan iklim besar di daerah kutub sehingga air laut surut menjadi es dan mengeringkan laut-laut dangkal. Yang B, kala Holosen atau zaman Aluvium pada 20.000 tahun yang lalu yang membanjiri daratan yang semula sudah kering, ditandai dengan kemunculan Homo sapiens yang berciri-ciri mirip dengan manusia zaman sekarang. Masa praaksara berdasarkan arkeologi dibagi menjadi zaman batu dan zaman logam. Nah, yang pertama, zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Berlangsung pada zaman Pleistosen akhir sekitar 600 tahun yang lalu. Ditandai dengan penggunaan perkakas atau alat pada manusia zaman batu
yang masih berbentuk sederhana, primitif, dan kasar. Yang kedua, masa Mesolitikum atau zaman Batu Madia. Masa berburu dan berambut tingkat lanjutan. Manusia mulai hidup semi menetap di gua-gua yang disebut Abrishosrohe dan di bukit-bukit kerang setinggi 7 meter di pinggir pantai yang disebut Kyokenmoninger. Dari segi pembagian tugas, laki-laki berburu dan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak dan memasak. Yang ketiga yaitu zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Pada zaman ini, manusia sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah. Sudah mengenal beternak dan bercocok tanam, menetap di rumah-rumah panggung, membangun lumbung-lumbung untuk menyimpan padi dan gabah, namun masih melakukan perburuan. Mereka juga sudah dapat menghasilkan bahan makanan sendiri, atau disebut juga sebagai food producing. Nah, pada zaman ini juga, peralatan batu-batu sudah mulai dihaluskan. Kemudian, yang keempat yaitu zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Di zaman ini, manusia sudah menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Manusia pendukung pada zaman ini didominasi oleh Homo sapiens. Adapun beberapa peninggalan pada masa praaksara. Yang pertama, zaman Paleolitikum, yaitu kebudayaan Pacitan. Pacitan sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, berbatasan dengan Jawa Tengah. Alat-alat batu yang berasal dari Pacitan ini disebut dengan kapak genggam dan kapak perimbas. Di Pacitan juga ditemukan alat-alat yang berbentuk kecil, disebut dengan serpih. Berbagai peninggalan tersebut diperkirakan digunakan oleh manusia purba jenis Meganthropus. Yang kedua, yaitu kebudayaan Ngandong. Ngandong merupakan nama dari salah satu daerah yang terletak di dekat Ngawi, Madiun, Jawa Timur. Di daerah Ngandong dan Sidorejo ini banyak ditemukan alat-alat yang berasal dari tulang serta alat-alat kapak genggam dari batu. Berdasarkan penelitian, alat-alat tersebut merupakan hasil kebudayaan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Di dekat Sangiran, dekat dengan Surakarta, ditemukan juga alat-alat yang berbentuk kecil, biasa disebut dengan flex atau alat serpih. Peninggalan zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum diperkirakan berlangsung pada masa Holosen, awal setelah zaman es berakhir. Pendukung kebudayaannya ialah Homo sapiens yang merupakan manusia cerdas. Untuk penemuannya berupa fosil manusia purba banyak ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Beberapa peninggalannya diantaranya yang pertama, Kejokkenmoninger. Kejokkenmoninger berasal dari bahasa Denmark yang berarti sampah dapur. Kejokkenmoninger adalah timbunan atau tumpukan kulit kerang dan siput yang mencapai ketinggian kurang lebih 7 meter dan sudah membatu atau menjadi fosil. Kejokkenmoninger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Tahun 1925, Dr. Van Steen melakukan penelitian di Bukit Kerang tersebut dan hasilnya banyak menemukan kapak genggam yang ternyata berbeda dengan chopper. Kapak genggam yang ditemukan di dalam Bukit Kerang tersebut dinamakan dengan pebble atau kapak Sumatera. Peninggalan yang kedua yaitu Abrishosrohe. Abrishosrohe adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba pada zaman Mesolitikum dan berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Dugaan ini muncul dari perkakas seperti ujung panah, flex, batu penggilingan, alat-alat dari tulang dan tanduk yang tertinggal di dalam gua. Peninggalan zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum merupakan perkembangan zaman dari kebudayaan Batu Madia. Alat-alat yang terbuat dari batu yang telah mereka hasilkan lebih sempurna dan lebih halus, disesuaikan dengan fungsinya. Hasil kebudayaan yang terkenal di zaman Neolitikum adalah jenis kapak persegi, kapak batu chalcedon, dan kapak lonjong.
Selanjutnya, peninggalan zaman Megalitikum. Bentuk peninggalan-peninggalan zaman Megalitikum terbuat dari batu besar yang pembentukannya sesuai dengan kepentingan upacara tertentu, yaitu seperti menhir sebagai tempat pemujaan atau peringatan roh nenek moyang, dolmen sebagai tempat meletakkan sesaji dan pemujaan arwah, punden berundak-undak sebagai tempat pemujaan dan tersusun secara bertingkat, kubur peti batu, waruga, dan sarkofagus yang memiliki fungsi sebagai tempat menyimpan mayat, dan patung arca. Nah, masa praaksara sendiri berakhir pada zaman logam. Zaman logam disebut juga masa perunggu dan besi atau masa perundagian. Manusia telah menetap dan mulai mengenal pembagian kerja berdasarkan keahlian tertentu. Manusia pada zaman ini juga telah mengenal peralatan yang terbuat dari logam tertentu, yang mudah didapat seperti perunggu dan besi. Perkakas yang mereka gunakan sekarang terbuat dari logam yang dicetak dengan menggunakan dua teknik mencetak, yaitu bivalve dan Acier Perdue. Kemudian diasah yang kepandaiannya sudah dimiliki sejak zaman Neolitikum. Sehingga dengan perkakas logam yang diasah, tentu lebih tajam dari batu yang diasah. Dengan kapak logam yang diasah ini, mereka bisa gunakan untuk membalik tanah, sehingga mereka bisa mengembangkan cara bercocok tanam dengan teknik bersawah. Adapun hasil kebudayaannya yaitu alat-alat yang terbuat dari logam, rumah kayu, seni ukir dan seni hias, nekara, moko, candrasa, dan bejana perunggu. Nah, itulah beberapa penjelasan dari masa praaksara yang ada di Indonesia. Kita dapat mengetahui jenis-jenis manusia purba dan perkembangan aspek kehidupan pada masa praaksara, juga mengenal beberapa peninggalan dari masa praaksara. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan pada materi yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!